Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Monita Atmaja, NIM 19-441-KH-10359 akan mempresentasikan kasus mandiri koas diagnosa laboratorik yang berjudul infeksi Staphylococcus aureus dan koksidiosis pada kelinci Oryctolagus cuniculus dengan nomor protokol E67. Untuk riwayat kasusnya, kelinci merupakan kelinci berjenis New Zealand White betina dan berumur 1 tahun milik Bapak Prihatno yang beralamat di Margodadi, Sayegan, Sleman. Tanggal seksi 3 Maret 2020. Anamnesanya, populasi kelinci 7 ekor, telah melahirkan 2 kali, morbiditas 14,3%, pakannya pelet, air matang, kandang panggung, belum diobat cacing, vaksin, maupun antikoksidia. Untuk gejala klinis, adanya kerontokan rambut pada telinga dan ekor, puting bengkak dan kemerahan, serta nafsu makan kelinci yang menurun. Berikut adalah kondisi kandang dan kelinci nomor protokol E67. Yang pertama, pemeriksaan patologi anatomi. Secara makroskopis, glandula mame dan puting terlihat kemerahan dan bengkak. Selain itu, apabila puting ditekan seperti gambar sebelah kanan, maka akan keluar eksudat seperti ini. Secara mikroskopis dengan perbesaran 10x10, maka akan terlihat adanya kumpulan massa homogen di lumen alveoli. Masih dengan perbesaran yang sama, akan terlihat daerah yang berisikan nekrosis caseosa, yang berisi hancuran epitel alveoli dan sel radang. Dengan perbesaran 20x10, akan terlihat daerah yang merupakan nekrosis dan daerah yang berupa sel radang. Pada perbesaran yang lebih kuat, dengan perbesaran 40x10, pada daerah atas akan terlihat daerah radang dan bawah adalah daerah nekrosis, di mana pada daerah radang dapat kita lihat adanya infiltrasi sel radang berupa limfosit. Kemudian ada juga monosit. Selain itu adanya serabut jaringan ikat disertai proliferasi dari fibroblast. Secara makroskopis, organ pulmo memiliki foki putih. Ini memiliki perbedaan warna, bidang setan berair, dan untuk uji apung pada gambar sebelah kanan adalah melayang. Pada histopatologi, dengan perbesaran 10x10, maka akan terlihat adanya penebalan dari septa interalveolar. Selain itu, ada pula kongesti di septa interalveolar. Dengan perbesaran yang lebih kuat, saja akan terlihat jadi penebalan dari septa interalveolar. Kemudian ini adalah kongesti dari septa interalveolar. Kemudian adanya infiltrasi limfosit. Selain itu, ada proliferasi dari sel pneumosit tipe 2. Secara makroskopis, hepar memiliki foki putih pada lobus dexter. Selain itu konsistensi rapuh dan bidang sayatan berair. Pada perbesaran 10x10, maka akan terlihat daerah yang merupakan infiltrasi dari limfosit. Pada perbesaran kuatnya, selain daerah infiltrasi limfosit, akan terlihat degenerasi lemak yang dicirikan oleh variasi vakuola. Selain itu adanya inti yang terdesak ke tepi. Secara makroskopis untuk organ duodenum mengalami hiperemi seperti gambar sebelah kanan.
Di sini terdapat histopatologi dari duodenum di mana dicirikan dengan adanya kelenjar Brunner. Dari histopatologi perbesaran sepupu ini dapat kita lihat adanya tunika dari lapisan dari duodenum, yaitu dengan tunika mukosa, tunika submukosa, dan tunika muscularis. Di mana pada tunika mukosa terlihat erosi dari epitelfili. Selain itu, terlihat juga adanya hemoragi dan infiltrasi secara radang seperti limfosit dan neutrofil. Kesimpulannya, kelinci dengan nomor protokol E67 mengalami mastitis nekrotikan, pneumonia interstisialis, hepatitis dengan degradasi lemak, dan enteritis. Untuk yang kedua adalah pemeriksaan mikrobiologi, di mana sampel pemeriksaan yang digunakan adalah glandula mame, dan tujuan pemeriksaannya adalah isolasi dan identifikasi Staphylococcus aureus. Organ dikultur pada plat agar darah, di mana pada replet yang pertama akan menunjukkan koloni seragam dengan ciri bulat, putih, opak, dan konveks. Selain itu, terdapat zona hemolitik yaitu beta hemolitik. Hal ini sesuai dengan referensi Libov, yang mana apabila pH diinkubasikan selama 37 derajat, selama 1 hari dalam 37 derajat, akan terbentuk koloni bulat smooth berdiameter 4 dan berwarna putih kekuningan. Dari koloni yang seragam tersebut, kemudian diambil dan dilakukan pengecatan gram. Hasil pengecatan gram yang nampak pada mikroskop adalah adanya morfologi sel, bakteri yang berbentuk kokus, bergelombol seperti buah anggur, dan berwarna buah anggur atau rantai, dan berwarna ungu yang menandakan bahwa bakteri ini tergolong bakteri gram positif. Hal ini sesuai dari referensi Quinn et al. Bahwa Staphylococcus memiliki bentuk kokus bergelombol seperti buah anggur dan merupakan bakteri gram positif. Kemudian dari koloni yang sama yang telah dilakukan pengecatan gram, kemudian ditanam di nutrien agar dan inkubasi selama 1 hari dalam 37 derajat Celcius. Bakteri kemudian akan tumbuh dan nampak adanya koloni berwarna putih dari bekas strik di nutrien agar. Jadi dari koloni yang tumbuh di nutrien agar, kemudian dilakukan uji katalase, di mana uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah bakteri menghasilkan enzim katalase atau tidak. Dan hasil yang didapatkan adalah terbentuk gelembung yang menandakan bahwa bakteri kelinci nomor protokol E67 dapat menghasilkan enzim katalase. Hal ini sesuai dengan referensi dari Quinn et al. Selanjutnya dilakukan pengujian oksidase dengan menggunakan kertas oksidase untuk mengetahui apakah bakteri menghasilkan enzim oksidase atau tidak. Dan didapatkan hasil bahwa kertas oksidase tidak berubah warna, yang menandakan bahwa bakteri ini tidak menghasilkan enzim sitokrom oksidase. Hal itu sesuai dengan referensi Quinn et al. Bahwa Staphylococcus tidak menghasilkan enzim sitokrom oksidase atau memiliki sifat oksidase negatif. Selanjutnya dilakukan uji koagulase, di mana berfungsi untuk mengetahui tingkat patogenesitas dari bakteri. Dan didapatkan hasil terbentuk penggumpalan plasma setelah diberi biakan staf bakteri dari kelinci. Hal ini menandakan adanya penggumpalan, berarti uji koagulase bersifat positif, di mana bakteri merupakan bakteri yang patogen. Selanjutnya dilakukan uji VP untuk mengetahui
apakah bakteri akan menghasilkan asetoin dan didapatkan hasil terjadi perubahan warna pada media setelah diberi reagen alpha-naptol 3 tetes dan K40% 1 tetes yang menandakan bakteri menghasilkan asetoin. Hal ini sesuai dengan literatur Markey. Selanjutnya dilakukan uji gelatinase untuk mengetahui apakah bakteri menghasilkan enzim gelatinase. Setelah dilakukan pengujian, maka didapatkan hasil bahwa media dari uji gelatinase tetap cair yang menandakan bahwa bakteri memiliki enzim gelatinase dan hal itu sesuai dengan literatur Lyubov dan Markey. Uji yang terakhir adalah uji fermentasi karbohidrat untuk mengetahui apakah bakteri dapat memfermentasi gula-gula. Dan setelah dilakukan uji pada manitol, glukosa, sukrosa, laktosa, dan maltosa, media yang sebelumnya berwarna merah kemudian berwarna kuning. Dan hal itu sesuai dengan referensi Lyubov dan Pearce, bahwa bakteri dapat memfermentasi gula-gula. Berdasarkan setiap uji yang dilakukan, maka disajikan tabel perbandingan dari hasil yang telah dilakukan dengan beberapa literatur Staphylococcus, yaitu aureus, intermedius, siicus, dan epidermidis. Dari hasil yang telah dicatat, maka bakteri dari glandula mame kelinci protokol E67 memiliki kemiripan dengan Staphylococcus aureus pada sebelah kiri. Kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan isolasi dan identifikasi mikrobiologi, kelinci New Zealand White dengan protokol E67 terisolasi bakteri Staphylococcus aureus. Yang ketiga, untuk pemeriksaan parasitologi. Hasil pemeriksaan untuk pemeriksaan gusan hepar negatif atau tidak ditemukan adanya parasit. Kemudian untuk pemeriksaan ektoparasit juga negatif. Untuk pemeriksaan feses pada metode natif ditemukan oocysta dari Emeria magna, Emeria exigua, Emeria perforans. Untuk metode centrifuge ditemukan oocysta dari Emeria magna, Emeria exigua, Emeria coequicola, Emeria perforans. Untuk McMaster digunakan untuk mengukur berapa banyak oocysta, maka ditemukan 127 kali 50, yaitu adalah 6.350 per gram feses. Pada pemeriksaan Iniesta pada duodenum ditemukan Emeria magna, pada jejunum ditemukan Emeria perforans, dan pada ileum dan kolon negatif, serta pada cecum ditemukan juga Emeria perforans. Untuk pemeriksaan apus darah tidak ditemukan adanya parasit darah. Yang pertama, Emeria magna. Oocysta didapatkan hasil bahwa oocysta tidak memiliki mikropil yang rata dan dinding berwarna coklat kemerahan. Oocysta memiliki ukuran 29,74 dikali 23,06 mikrometer dan masa spirulasi 3 hari. Hal ini sesuai dengan literatur Keder dan Taylor bahwa oocysta dari Emeria magna berbentuk ovoid atau bulat dengan ukuran 31 sampai 34 kali 20 kali 20 hingga 26 mikrometer, dinding sel berwarna merah kecoklatan dan memiliki mikrofil yang tidak rata. Dan saya itu memiliki residual body yang besar. Residual body. Yang kedua adalah Emeria coequicola, di mana oocystanya berbentuk elips, kemudian berukuran 31 kali 29 kali 20 kali 84 mikrometer. Mikropil terdapat di salah satu ujung. Warnanya kekuningan dengan masa spirulasi 3 hari. Hal ini sesuai dengan literatur dari Lee bahwa oocysta Emeria coequicola berbentuk elips, dindingnya berwarna kuning hingga coklat dan bilayar, serta memiliki mikropil yang kecil.
Yang ketiga adalah Emeria exigua, di mana oosista berbentuk bulat, tidak memiliki mikrofil, dinding oosista colorless, dan masa sporulasi 3 hari. Ini sesuai dengan literatur dari Kidder dan Taylor yang menyatakan bahwa Emeria exigua berbentuk bulat atau spherical dengan ukuran 13,3 sampai 21,3 mikrometer kali 10,6 hingga 18,6 mikrometer. Dinding oosistanya colorless, tidak memiliki mikrofil, dan tidak memiliki residual body. Masa sporulasinya 1 hari. Emeria yang terakhir adalah Emeria perforans, di mana Emeria ini berbentuk lonjong atau elips. Dia transparan, berdinding tipis, masa sporulasinya 2 hari. Hal ini sesuai dengan literatur dari Taylor dan Lee bahwa Emeria perforans berbentuk elips, dinding oosistanya tipis dan colorless, dan mikrofil tidak begitu jelas. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan parasitologi, kelinci New Zealand White dengan nomor protokol E67 terinfeksi Emeria magna, Emeria coicicola, Emeria exigua, dan Emeria perforans. Untuk yang keempat adalah pemeriksaan patologi klinik. Berikut adalah tabel pemeriksaan patologi klinik yang telah dilakukan beserta standar yang mengacu pada literatur. Pada pemeriksaan eritrosit didapatkan hasil 4,4 dari standar 5,11 hingga 7,94 yang berarti eritrosit mengalami penurunan. Untuk HB didapatkan hasil 88,3 dari standar 9,8 hingga 17,4 berarti HB juga mengalami penurunan, di mana ketika eritrosit dan HB mengalami penurunan dapat dikatakan bahwa kelinci menderita anemia. Untuk mengetahui tipe anemia dapat dilihat dari kondisi MCV dan MCHC. Di kelinci nomor protokol E67 dapat diketahui kondisi PCV didapatkan hasil 66,4 dari standar 57,8 hingga 65,4 yang berarti adanya peningkatan dari kadar MCV. Selain itu, pada kondisi MCHC didapatkan hasil 28,5 pada standar 28,7 hingga 37 dan didapatkan adanya penurunan dari MCHC. Maka dapat diketahui bahwa anemia yang terjadi pada kelinci nomor protokol E67 adalah anemia makrositik hipokromik. Anemia makrositik hipokromik sering terjadi jika adanya masa kesembuhan radang. Selain itu, apabila dengan adanya infeksi dari Staphylococcus aureus, maka akan dihasilkan toksin hemolysin yang akan melisiskan juga sel dari eritrosit. Untuk selanjutnya, MCH memiliki kadar normal, TPP juga memiliki dan juga berada di standar normal dengan perolehan 8 dari standar 5,4 hingga 8,3. Selain itu, pada fibrinogen didapatkan hasil 0,6 dari standar 0,2 hingga 0,4 yang berarti adanya peningkatan fibrikan atau hiperfibrinogenia. Nah, untuk peningkatan fibrinogen sendiri perlu diketahui apakah fibrinogen ini meningkat secara absolut atau relatif. Dapat diketahui dari perbandingan TPP dan fibrinogen. Apabila perbandingannya kurang dari atau sama dengan 10:1, maka dapat diketahui terjadi peningkatan fibrinogen yang absolut. Tapi jika perbandingannya adalah 15:1 atau lebih, maka diketahui bahwa ada dalam taraf normal. Di sini di kelinci protokol E67 perbandingan fibrinogen dan TPP dan fibrinogen adalah 13:1. Hal ini menandakan bahwa hiperfibrinogeniemianya merupakan hiperfibrinogen yang bersifat relatif atau peningkatan fibrinogennya bersifat relatif, dan salah satu literatur menyebutkan bahwa peningkatan yang relatif ini dapat terjadi karena adanya dehidrasi. Kemudian untuk parameter leukosit total, di sini didapatkan hasil 4,3
4,4 kali 10 pangkat 3 sel per mikroliter, sementara standarnya ada 5,2 hingga 12,5 kali 10 pangkat 3 sel per mikroliter. Hal ini menandakan adanya penurunan leukosit atau leukopenia. Leukopenia sering dikaitkan erat dengan neutropenia. Hal itu pula yang terjadi pada kelinci dengan nomor protokol E67, di mana didapatkan hasil yaitu 2,29 dengan standar 5,03 hingga 7,15. Neutropenia dapat terjadi karena adanya emigrasi yang besar-besaran ke jaringan sehingga produksi neutrofil di sumsum tulang mengalami berlebihan, maka neutrofil mudalah yang justru ada di dalam darah. Selain itu, untuk eosinofil, basofil, dan limfosit berada dalam taraf normal, standar normal. Untuk monosit sendiri mengalami penurunan di mana untuk untuk monosit absolut dapatkan hasil 0,31 kali 10 pangkat 3 sel per mikroliter, yang mana standarnya adalah 0,5 hingga 3,5. Monosit di sini dapat terjadi penurunan atau monositopenia dikarenakan panjangnya makrofag. Lifespan dari makrofag itu sendiri. Berikut adalah mikrofotografi apus darah kelinci Oryctolagus cuniculus yang dapat dilihat adanya limfosit di sini, kemudian adanya trombosit, adanya Roleux atau penempelan sel darah merah, kemudian adanya krenasi dan polikromasia. Selain itu pada preparat apus yang kedua, pada mikrofotografi yang kedua didapat dilihat adanya neutrofil atau heterofil atau pseudoeosinofil. Selain itu masih ada relux di sana, ada polikromasia, dan ada poikilositosis berupa teardrop yang berupa tetesan air. Untuk mikrofotografi yang ketiga, apus darah kelinci, dapat dilihat adanya neutrofil, kemudian adanya trombosit, adanya poikilositosis atau bentuk yang tidak seragam di sini, dapat dilihat adanya bentuk pear-like seperti itu. Kemudian selain itu adanya anisositosis atau ukuran yang bervariasi, ada mikrosit dan makrosit. Nah, pada bentukan 3 juga terlihat adanya anulosit yang menciri dari adanya bentukan yang pucat, yang bentukan tengah yang meluas dan berwarna pucat, yang merupakan salah satu tanda dari anemia hipokromik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan, Continuous Ellen White dengan nomor protokol E67 mengalami anemia makrositik hipokromik, poikilositosis yang mana terlihat gambaran akantosis, Roleux, teardrop, pear-like, anulosit, dan anisositosis. Selain itu, kelinci mengalami leukopenia dengan neutropenia dan monositopenia serta hiperfibrinogenemia. Untuk patogenesis sendiri, karena adanya faktor predisposisi seperti hewan tidak diberi vaksin dan antikosidia dan obat cacing, selain itu kandangnya lembab dan sirkulasi udaranya minimal, ditambah dengan infeksi Staphylococcus aureus dan infeksi Emiria atau koksidiosis, maka menimbulkan gejala klinis berupa kerontokan rambut pada telinga, ekor, puting bengkak, dan kemerahan, serta nafsu makannya menurun dan menghasilkan penyakit mastitis, pneumonia interstitialis, hepatitis dengan degenerasi melemak, enteritis, di mana pada pemeriksaan darah akan terlihat gambaran darah berupa anemia makrositik hipokromik, poikilositosis, anisositosis, leukopenia dengan neutropenia dan monositopenia. Untuk kesimpulan dan saran,
Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, kelinci New Zealand White dengan nomor protokol E67 didiagnosa mengalami mastitis disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan koksidiosis oleh Amelia magna, Amelia coagulosa, Amelia acidua, dan Amelia perforans. Sarannya, pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan menerapkan sistem perkandangan yang baik, terutama pada manajemen kebersihan dan disinfeksi kandang. Selain itu, untuk penyimpanan pakan yang baik, manajemen kesehatan dengan vaksin dan antikoksidia. Untuk pengobatan infeksi Staphylococcus aureus dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik, amoxicillin, dan gentamicin. Selain itu, untuk terapi koksidiosis dapat diberikan sulfametoksin 75 gram per kilogram pakan selama 7 hari. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Selamat pagi.